Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo anak hebatnya Miss, bagaimana kabarnya nak hari ini? Semoga anandaku semua dan keluarga tetap sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, apakah anandaku sudah sholat duha? Dan apakah juga sudah sarapan? Jika belum, jangan lupa untuk sholat duha ya nak ya. Oke, agar pembelajaran kita hari ini bernilai ibadah dan berkah untuk anandaku semua, maka kita berdoa dulu sebelum belajar. Berdoa dimulai. Hari ini kita akan belajar tema 4, hidup bersih dan sehat. Subtema 4, hidup bersih dan sehat di tempat umum. Nah, hari ini Miss akan menjelaskan muatan pelajaran matematika tentang bangun ruang. Adapun materi kita hari ini yaitu yang pertama unsur-unsur bangun ruang, kedua mengelompokkan bangun ruang berdasarkan unsurnya, ketiga pola barisan bangun ruang. Kita mulai pada materi kita yang pertama, yaitu unsur-unsur bangun ruang. Nah, apakah anandaku masih ingat apa itu bangun ruang? Ya, betul sekali. Bangun ruang adalah bangun yang memiliki ruang. Bangun ruang memiliki unsur sisi, rusuk, dan titik sudut. Jenis-jenis bangun ruang ada kubus, balok, prisma, limas, tabung, dan bola. Unsur-unsur bangun ruang. Nah, tadi kita telah mengetahui unsur bangun ruang itu terdiri dari sisi, rusuk, dan titik sudut. Nah, anandaku coba perhatikan gambar kubus berikut. Nah, sekarang kita akan mencari jumlah rusuk, jumlah sisi, dan jumlah titik sudut pada kubus. Kita mulai mencari jumlah rusuknya ya. Jadi kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi ada 12 jumlah rusuk pada kubus. Nah, selanjutnya kita juga akan menghitung jumlah sisi pada kubus. Ayo kita hitung sama-sama. 1 sisi alas, 2 sisi belakang, 3 sisi samping kiri, 4 sisi samping kanan, 5 sisi atas, 6 sisi depan. Jadi ada 6 jumlah sisi pada kubus. Dan yang terakhir, kita akan mencari jumlah titik sudut pada kubus. Ayo kita sama-sama lagi mencari ada berapa jumlah titik sudut pada kubus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 titik sudut pada kubus. Ingat ya nak, titik sudut adalah pertemuan antar garis. Jadi ada 8 pertemuan antar garisnya. Ada 8 titik sudut pada kubus. Bangun ruang selanjutnya yaitu balok. Balok hampir sama dengan kubus, hanya saja panjang sisinya yang berbeda. Ayo kita hitung sama-sama ada berapa jumlah rusuk pada balok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi jumlah rusuk pada balok sama dengan jumlah rusuk pada kubus, yaitu berjumlah 12. Begitupun dengan sisinya. Sisi balok sama dengan jumlah sisi kubus, yaitu berjumlah 6. Terdiri dari sisi alas, sisi atas, sisi belakang dan depan, dan sisi samping kiri kanan. Begitupun dengan titik sudutnya. Titik sudut balok sama dengan titik sudut pada kubus. Ayo kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8. Jadi ada 8 jumlah titik sudut pada balok. Kita melangkah pada bangun ruang yang ketiga. Ini bangun ruang apa, Nak? Ya betul, ini adalah bentuk limas. Nah, sekarang kita akan mencari ada berapa jumlah rusuk pada limas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi pada limas segitiga ada 6 jumlah rusuknya. Setelah itu kita cari ada berapa jumlah sisinya, yaitu terdiri dari 1 sisi alas, kedua sisi tegak kanan, ketiga sisi tegak sebelah kiri, dan sisi depan. Jadi ada 4 sisi pada limas segitiga. Dan terakhir kita akan mencari jumlah titik sudutnya. Kita mulai ya, 1, 2, 3, 4. Ada 4 juga jumlah titik sudut pada limas segitiga. Dan yang terakhir yaitu prisma. Ayo kira-kira ada berapa rusuk pada prisma di samping? Nah, kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 rusuk pada prisma di samping. Selanjutnya kita hitung ada berapa jumlah titik sudut pada prisma. Kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 titik sudut. Dan yang terakhir kita akan menghitung ada berapa sisi pada prisma. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 sisi pada prisma. Kita melangkah pada materi kita yang kedua, yaitu mengelompokkan bangun ruang berdasarkan unsurnya. Nah, coba anandaku semua perhatikan dan kelompokkan bangun-bangun ruang berikut berdasarkan banyak rusuk, sisi, dan titik sudutnya. Di sini ada 5 jenis bangun ruang yang akan dikelompokkan ke dalam 2 jenis kotak, di mana kotak pertama itu berisikan bangun ruang yang memiliki rusuk 12, sisi 6, dan titik sudut 8. Sedangkan kotak yang kedua dikelompokkan bangun ruang yang memiliki rusuk 9, sisi 5, dan titik sudut 6. Ayo kita perhatikan bangun ruang yang pertama, yaitu kubus. Kira-kira kubus itu ada berapa rusuk, sisi, dan titik sudutnya? Kita hitung. Tadi kita telah menghitung jumlah rusuk pada kubus. Nah, jumlah rusuk pada kubus ada 12. Tapi bangun ruang kubus masuk ke dalam kotak pertama, yaitu rusuknya 12, sisinya 6, dan titik sudut 8. Selanjutnya kita fokus ke bangun ruang yang kedua. Bangun ruang yang kedua sisinya 5, berarti bangun ruang yang kedua bergabung dengan kotak kedua. Selanjutnya bangun ruang ketiga, yaitu balok. Balok itu rusuk, sisi, dan titik sudutnya sama banyak dengan kubus, berarti dia dikelompokkan dengan kotak pertama. Kemudian bangun ruang kelima, yaitu memiliki rusuk 9, sisi 5, dan titik sudutnya ada 6. Arti bangun ruang yang kelima tergabung ke dalam kotak kedua. Nah, materi kita yang ketiga, pola barisan bangun ruang. Beberapa bangun ruang dapat disusun membentuk suatu pola tertentu. Perhatikan contoh berikut. Ada balok, kubus, balok, kubus. Nah, pola barisan bangun ruang di atas disusun oleh balok dan kubus. Sehingga jika pola ini diteruskan, maka polanya akan berulang menjadi balok dan kubus. Sehingga pola yang terbentuk dari awal itu
balok, kubus, balok, kubus, balok, kubus. Nah, seperti itulah polanya. Contoh pola yang kedua, balok, prisma, balok, prisma, titik-titik, dan titik-titik. Kira-kira ruang apa yang akan melengkapi garis di atas? Nah, ingat, pola barisan bangun di atas disusun oleh balok dan prisma. Berarti pola itu akan berulang sampai seterusnya. Balok prisma, balok prisma. Jadi kita lihat ya, setelah prisma tentu saja kembali ke balok, kemudian setelah balok prisma. Begitupun seterusnya, balok prisma. Nah, contoh pola selanjutnya, kubus, tabung, limas. Kubus, tabung, titik-titik, kubus, dan titik-titik. Ayo nak, kira-kira ruang di atas membentuk pola seperti apa? Ya, betul sekali. Pola barisan bangunan di atas disusun oleh kubus, tabung, limas. Jadi jika kita ingin melengkapi garis selanjutnya, perhatikan polanya, yaitu kubus, tabung, limas. Jadi setelah tabung ada limas. Nah, setelah kubus ada tabung. Contoh terakhir, limas, bola, balok. Titik-titik, bola, titik-titik, limas. Nah, kira-kira bangun ruang apa yang melengkapi pola berikut? Ingat nak, polanya seperti apa? Polanya yaitu prisma, bola, balok. Jadi jika ingin melengkapi garisnya, maka pola itu yang diulang lagi dari awal. Prisma, bola, balok, kemudian kembali ke prisma, bola, tentu saja yang terakhir adalah balok dan kembali ke prisma. Nah, itulah materi kita pada hari ini. Semoga apa yang Miss sampaikan dapat dipahami dengan baik oleh anandaku semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.